Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-9, Ritme Perhentian. Rabu, 25 Agustus. Alasan lain untuk berhenti. Israel berkemah di sisi timur Yordan. Mereka telah mengambil alih wilayah Raja Basan dan 2 raja orang Amori. Sekali lagi, pada saat yang genting ini, Musa memanggil Israel bersama dan mengingatkan mereka bahwa perjanjian yang dibuat di Sinai tidak hanya untuk orang tua mereka, tetapi juga untuk mereka. Dia kemudian melanjutkan untuk mengulangi 10 perintah, sekali lagi untuk kepentingan mereka. Bandingkan Keluaran 20 ayat 8-11 dan Ulangan 5 ayat 12-15. Apakah perbedaan dalam cara hukum Sabat diungkapkan di dalamnya? Dalam Keluaran 20 ayat 5, perintah dimulai dengan kata ingat. Ulangan 5 ayat 12 mulai dengan kata tetaplah ingat. Kata ingat muncul beberapa saat kemudian dalam perintah itu sendiri. Dalam ayat ini, mereka diberitahu untuk mengingat bahwa mereka adalah budak. Meskipun generasi ini telah tumbuh merdeka, mereka semua akan dilahirkan dalam perbudakan seandainya bukan karena penyelamatan ajaib. Perintah Sabat adalah untuk mengingatkan mereka bahwa Allah yang sama yang aktif dalam kisah penciptaan juga aktif dalam pembebasan mereka. Engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terajung. Ulangan 5 ayat 15. Kebenaran ini cocok dengan keadaan bangsa Israel saat itu, berdiri untuk kedua kalinya di perbatasan tanah perjanjian sekitar 40 tahun setelah generasi pertama gagal dengan begitu menyedihkan. Mereka sama tidak berdaya dalam menaklukkan negeri ini seperti nenek moyang mereka melarikan diri dari Mesir. Mereka membutuhkan Tuhan yang sama, yang bertindak dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Sabat memuat dimensi tambahan. Karena Allah adalah Allah pembebasan, Israel harus memelihara hari Sabat. Tentu saja, penciptaan tidak jauh dari perintah Sabat, bahkan dalam Ulangan pasal 5. Meskipun ada motivasi yang berbeda, dalam arti tertentu, pembebasan Israel dari tanah Mesir adalah titik awal penciptaan baru, mirip dengan kisah penciptaan dalam Kejadian. Israel sebagai bangsa yang terbebaskan adalah ciptaan Allah yang baru. Dan karena Keluaran dipandang sebagai simbol kebebasan dari dosa, yaitu penebusan, kita dapat menemukan dalam Sabat suatu simbol penciptaan dan penebusan. Karenanya, dengan cara yang sangat nyata, Sabat mengarahkan kita kepada Yesus, pencipta dan penebus kita. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika Allah membebaskan akan bangsa Israel dari Mesir, Ia memberikan sarana untuk supaya bangsa Israel ini tetap bertahan dan sampai ke tanah Kanaan. Allah memberikan hukumnya di Sinai, tetapi hukum itu sudah diberikan sebelum peristiwa Sinai. Di dalam 10 hukum, kapasitas dari hukum pertama sampai hukum yang ke-10 itu adalah sama. Tetapi di dalam 10 hukum itu ada satu hukum yang menyatakan kepada bangsa Israel, bahkan kepada kita semua, untuk kita selalu ingat. Mengapa ingat? Oleh karena seringkali manusia lupa. Itulah sebabnya Allah mengingatkan. Dan Ia juga menyatakan bahwa bangsa Israel harus terus mengingat bahwa ada satu hari yang dikhususkan Allah untuk supaya datang beribadah, bertemu dengan Tuhan. Begitu pula dengan kita saat ini. Dengan segala kesibukan kita seringkali melupakan. Itulah sebabnya hukum tersebut menyatakan supaya kita jangan lupa. Ingatlah bahwa ada satu hari yang dikhususkan Allah kepada kita. Sabat merupakan simbol abadi dari istirahat kita di dalam Tuhan. Itu adalah sebuah tanda khusus kesetiaan kepada Pencipta. Gantinya merupakan sebuah tuntutan legalis yang sewenang-wenang. Sabat itu mengungkapkan bahwa istirahat yang sejati dari pembenaran oleh perbuatan ditemukan dalam Tuhan. Sabat berbicara mengenai satu Allah yang telah menyelesaikan semuanya, sehingga manusia dapat beristirahat
di dalam setiap hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Istirahat Sabat sejati adalah istirahat kasih karunia dalam lengan kasih sayang dari Tuhan yang telah menciptakan manusia, Dia yang telah menebus kita, dan juga jangan lupa bahwa Dia yang akan datang kembali bagi saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Tuhan, bantu kami untuk kami terus mengingat bahwa ada satu hari yang Tuhan khususkan untuk kami datang kepada Tuhan, berbakti, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan atas kelepasan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, kelepasan dari dosa, dan kami masuk di dalam peristirahatan di dalam Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.